Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mahar yang diberikan seorang suami kepada istri itu harus ada nilai sekian atau nilai yang ditentukan? Pada dasarnya tidak ada ketentuan baku tentang berapa jumlah mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada istri saat nikah. Apakah harus sekian puluh juta atau mungkin harus berupa apa? Tidak ada ketentuan bakunya, ya. Sehingga nanti apapun bentuk pemberian suami kepada istri yang diakatkan sebagai bentuk mahar, maka hukumnya sah, baik yang dalam jumlah besar maupun jumlah yang kecil. Di dalam beberapa riwayat hadis, ya, ada seorang wanita dinikahi dan maharnya adalah sandal. Ini ada wanita diceritakan dalam hadis dari sahabat Amir bin Rabi'ah, annamra'atan min bani Fuzarah tazawwajat ala na'lain. Jadi ada seorang wanita dari Bani Fuzarah dinikahi oleh seorang laki-laki, maharnya adalah 2 sandal, ya, sepasang sandal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araditi an nafsiki wa maliki bina'lain. Wahai seorang wanita, apakah engkau ridho dinikahi oleh suamimu ini maharnya berupa sandal? Faqalat na'am. Ya Rasulullah, saya ridho, saya ikhlas, maharnya hanya sandal. Fa'ajazahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan wanita tadi dinikahi dengan sepasang sandal. Jadi kira-kira saya nikahkan putri saya dengan engkau dengan mahar sandal jepit, gitu ya, dibayar tunai. Nah, ini boleh, ya, maka boleh. Termasuk nanti dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'athu imra'atun faqalat. Ini sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ini pernah menceritakan ada seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi laka." Ya Rasulullah, saya hibahkan diriku untukmu. Ini Bapak Ibu ngapunten, kira-kira apa maksud wanita ini? Jadi wanita ini datang kepada Nabi. Di hadapan Nabi itu wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hibahkan diriku untuk engkau." Maknanya apa ini? Maknanya wanita ini mengajukan dirinya untuk dinikahi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini menjadi dalil, ya, bolehnya seorang wanita nembak laki-laki itu hukumnya boleh. Apa hukum macam nembak itu, ya? Jadi menyatakan cintanya kepada seorang laki-laki supaya dinikahi langsung tanpa ada perantara, itu hukumnya boleh. Gak bid'ah, Pak. Insya Allah nggak bid'ah ini, ya, karena ini terjadi di zaman Nabi. Ya. Dan sangat mungkin, ya, artinya proses orang untuk melamar atau untuk mendapatkan jodohnya itu yang lebih agresif itu perempuannya juga ada ternyata, kan? Gitu. Artinya yang apa ya, yang mengajukan dirinya, yang ibaratnya mengawali pembicaraan dan seterusnya itu sangat mungkin dari pihak perempuan. Nah, ini terjadi di zaman Nabi. Ada seorang wanita tadi datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan hibahkan diriku untuk engkau." Maknanya, "Ya Rasulullah, nikahilah aku." Faqamat qiyaman tawilan. Wanita ini waktu mengatakan kayak gitu nggak dijawab-jawab sama Nabi. Nabi diam. Sampai wanita ini berdiri dengan waktu yang cukup lama karena nunggu jawaban dari Nabi tadi. Faqama rajulun, tiba-tiba ada orang lain yang berdiri, sahabat lain berdiri. Faqala, "Ya Rasulullah, zawwijniha illam yakun laka biha hajah." Ya Rasulullah, kalau memang engkau tidak ada hajat untuk menikahi wanita ini, nikahkan saja saya dengan wanita ini. Ya Rasulullah, kalau memang tidak ada keinginan untuk menikahi wanita ini yang sudah minta dinikah ini, kok nggak ada hasrat engkau untuk menikahinya ya Rasulullah,
nikahkan saja dengan saya. Nah, akhirnya laki-laki ini yang mengajukan dirinya kepada Nabi supaya dinikahkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat tadi, wa hal indaka min syai'in tusaddiquha iyyahu? Apakah engkau punya sesuatu yang bisa engkau jadikan mahar untuk menikahi wanita ini? Jadi Nabi pertama kali yang ditanyakan adalah, punya apa engkau untuk menikah dengan wanita ini yang engkau bisa jadikan mahar? Faqala, maka laki-laki tadi menjawab, ma indi illa izari hada. Ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa kecuali sarung yang saya pakai ini. Ya, ternyata ada ya model laki-laki nekat kayak gini itu juga ada ya. Enggak punya apa-apa, ditanya oleh Nabi mahar juga enggak ada, hanya sarung yang dia miliki. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya lagi. Ya. Nabi berkata lagi, ya. In a'taitaha izaraka jalastala izarolaka. Kalau engkau hanya satu-satunya yang kau miliki adalah sarung dan pakaian ini saja, terus engkau kalau mau jadikan mahar, berarti kamu mau pakai pakaian apa? Kan ini mahar yang kau berikan kepada istrimu berupa pakaian ini, berarti engkau nggak punya pakaian, terus kamu mau pakai apa pakaiannya? Fal tamis syai'an, kata Nabi, cobalah engkau pulang lagi, cari lagi, mungkin ada sesuatu di rumah yang kau miliki. Faqala, tiba-tiba sahabat ini waktu cari dari rumah datang lagi kepada Nabi, ma ajidu syai'an. Ya Rasulullah, saya enggak dapat apa-apa ya Rasul di rumah. Faqala, iltamis walau khataman min hadid. Nabi mengatakan, coba cari lagi. Ya, mungkin kamu dapati cincin dari besi. Faltamasa falam yajid syai'an, ya. Maka kemudian dicari lagi sampai cincin dari besi saja sahabat ini enggak dapat di rumahnya. Maknanya kalau misalnya dapat berarti boleh ya. Jadi mahar itu ternyata berupa cincin tapi dari besi. Ini berarti kalau cincin besi apa nih kalau bahasa kita ya? Sekuro, baut itu boleh ya. Kawat digulung-gulung jadi bendera. Digulung-gulung jadi cincin, nanti dijadikan sebagai mahar. Kalau itu ada, Nabi tadi memerintahkan, coba cari, mungkin ada cincin dari besi yang engkau bisa jadikan mahar. Tapi ternyata juga enggak dapat juga ya. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya lagi kepada orang tadi, hal ma'aka minal Qur'ani syai'? Apakah kamu punya hafalan Quran? Qala na'am. Ya Rasul, saya punya hafalan Quran suratu kada wa suratu kada. Saya punya hafalan surat ini, saya punya hafalan surat ini. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad zawatukuma bima ma'aka minal Quran. Kalau seperti itu saya akan nikahkan engkau dengan bacaan Quran yang engkau miliki. Sehingga nanti Nabi menikahkan seorang sahabiah tadi, seorang laki-laki tadi, maharnya adalah dengan membaca Al-Quran. Maknanya maharnya adalah dengan mengajarkan istrinya ini bisa membaca Al-Quran. Dan ini menjadi dalil bolehnya mahar itu ya berupa mengajarkan ilmu. Misalnya orang saking tidak punya harta misalnya dan ingin menikah, nggak punya mahar juga, akhirnya maharnya tadi ya siap mengajarkan kepada istrinya bisa lancar baca Quran. Maka ini juga dihukumi mahar yang dibolehkan.